yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maftuhin selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Rizkon Hamami selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adhan dan Dakwah UIN 1 Tulungagung, yang terhormat Cak Akhol selaku Kajur Usuluddin selaku UIN 1 Tulungagung, yang terhormat Bapak Ubaidillah M.Hum selaku Korprodi Ilmu Hadis UIN 1 Tulungagung, dan yang saya hormati Kak Eka Purwati selaku pemateri acara kepenulisan hari ini, dan tak lupa yang saya cintai seluruh mahasiswa yang hadir pada acara hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan takdirnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang penuh manfaat, acara yang penuh ilmu pada hari ini. Dan tak lupa selawat serta selam kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberi syafaat beliau dan pertolongan beliau hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih pada Ketua Pelaksana dan Divisi Literasi yang telah mengadakan acara kepenulisan hari ini, karena kepenulisan sendiri itu sangatlah penting bagi kita selaku mahasiswa tentunya, karena kepenulisan sendiri adalah sebuah jembatan terbentuk pengetahuan kita itu bisa diamalkan dalam sebuah bentuk karya tulis atau kepenulisan hari ini atau kepenulisan. Nah, dan diharapkan dari kita menulis kita itu dari karya-karya kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri yang pertama, dan kedua yang diharapkan itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau orang lain. Dan alhamdulillah yang diharapkan tujuan kita mengadakan acara kajian rutin kepenulisan hari ini yang dilaksanakan oleh HMS Ilmu Hadis setiap 2 minggu satu kali ini, yang saya harapkan itu yang pertama mahasiswa ilmu hadis itu bisa menjadi mahasiswa yang mempunyai sebuah karya, mahasiswa yang mempunyai sebuah prestasi dalam bentuk sebuah karya tulis. Karena ada suatu bentuk kata, ada sebuah kata-kata, ada sebuah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, yaitu semua orang akan mati kecuali karyanya. Dan ada sebuah kata dari ada sebuah ya dari siapa ya, saya lupa, mohon maaf. Ada sebuah kata-kata, aku lebih takut dengan seorang yang memegang pena daripada prajurit yang bersenjata lengkap. Karena kita ketahui bahwa ketika kita menulis itu sama dengan kita mencipta. Dalam kita mencipta itu pasti kita akan mengeluarkan seluruh jiwa dan nafas kita. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren banget sambutan dari Mas Zen. Ada banyak banget quotes yang bisa kita dapatkan. Ini boleh nih dijadiin status di WA atau di Instagram. Keren banget. Oke. Terima kasih kepada Mas Zen. Untuk selanjutnya, pasti nggak sabar nih untuk mendapatkan materi dari Kak Eka Purwati. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Kak Eka Purwati. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Eka Purwati. Izinkan saya share screen dulu. Oke, nama Eka Purwati. Di sini mungkin saya nggak bakalan bacain satu persatu karena banyak banget. Nanti bakalan habisin waktu banyak kalau misalnya saya bacain semua. Nah, di sini saya bakalan highlight yang
highlight beberapa aja. Ini ada beberapa karya dari Kak Eka, ada novel Assalamualaikum Rindu, buku kumpulan Kata Mutiara dan Motivasi, buku Enigma Kata 100 sajak dalam 3 hari, terus ada buku Kawan Tumbuh, seri Self Development, dan masih banyak lagi sampai ke bawah tuh. Terus beliau juga berpengalaman untuk menjadi pembicara dan juri. Ada pembicara seminar nasional online, kupas seputar menulis esai, ada juga kupas seputar motivator, terus jadi juri lomba cipta puisi tingkat nasional di PGRI, Universitas PGRI Semarang. Terus di sini ada beberapa prestasi. Kalau misalnya di scroll, ya Masya Allah banyak banget ya. Kak Eka ini sangat produktif sekali, padahal masih semester 6. Ini dari 2018 juara 1 lomba karya tulis ilmiah SMA sederajat tingkat regional, juara 1 lomba menulis artikel SMA sederajat tingkat regional. Terus kita scroll yang terbarunya apa nih? Coba kita update dulu. Nah, ternyata selain menang lomba menulis, ini ada lomba esai, lomba juara lomba menulis esai, ada juara KTI. Beliau ternyata juga aktif ikutan olimpiade, ada olimpiade biologi, dapat medali perunggu, ada cabang matematika, dapat perunggu juga, ada ikutan olimpiade fisika, dapat medali perak. Nah, ini siapa sih yang nggak insecure dengan prestasinya Kak Eka, namun kita nggak boleh insecure banget. Semoga suatu saat kita juga bisa mendapatkan prestasi seperti Kak Eka. Amin. Oke, lanjut coba. Kita sapa dulu Kak Eka. Halo Kak Eka. Halo Restika, ini suara saya masuk atau tidak ya? Ya, masuk. Masuk. Oke, gimana nih kabarnya Kak Eka? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat. Restika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Masya Lagi Allah. sibuk apa aja nih Eka? Sibuk apa ya? Gak punya kesibukan sih kayaknya. Agak nggak percaya sih, apalagi nggak punya kesibukan. Pasti sibuk banget nih. Lagi banyak. Coba salah satu aja Kak, biar kami juga termotivasi untuk produktif. Oke, untuk saya jarang menyebut kata kesibukan, tapi lebih ke rutinitas sih, karena nggak terlalu suka dikatain sibuk. Oke, untuk rutinitas ya, biasanya rutinitas untuk saat ini itu sedang menggarap tugas akhir ya. Tugas akhirnya berbentuk buku non-fiksi, buku ilmiah, kemudian masih nggarap ya KKN, dan beberapa hal ngisi acara dan lain sebagainya. Itu saja sih Mbak Restika. Terima kasih. Itu aja tapi banyak banget ya. Oke, apakah Kak Eka udah siap untuk menyampaikan materi? Iya, siap dong. Oke, siap ya. Oke. Share screen. Eka mintanya di share screen. Oke. Udah kelihatan kan share screen-nya? Sudah. Oke, ya. sudah. Oke, kepada Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Suatu kehormatan sekali saya bisa berdiskusi dan sharing bersama dengan teman-teman ilmu hadis dan teman-teman dari penjuru apa nih? Penjuru daerah Indonesia ya, karena dari berbagai kota. Oke, sebelum kita berdiskusi terkait tentang kelas kepenulisan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya teman-teman. Hadirnya saya di sini bukan berarti saya lebih unggul dari teman-teman, dan hadirnya saya di sini bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman. Hadirnya saya di sini juga bukan berarti saya lebih berprestasi ataupun lebih unggul dari teman-teman semuanya, tidak sama sekali. Tapi hadirnya saya di sini untuk belajar bersama, kita berdiskusi bersama, kita sharing bersama, dan kita berproses bersama. Kita belajar tentang seminar kepenulisan, seperti itu. Ada salah satu quotes dari saya.
Menjadi penulis adalah pilihan, namun berkarya adalah sebuah keharusan. Jadi ada orang yang bisa menulis, tapi tidak ada orang yang ingin menjadi seorang penulis. Terkadang ada yang punya bakat menulis, tapi tidak dikembangkan. Nah, maka dari itu saya menciptakan quotes, menjadi penulis adalah sebuah pilihan, namun berkarya itu adalah sebuah keharusan, seperti itu. Itu grand opening aja sih, opening dari saya. Next, selanjutnya Kak Restika di slide kedua, kita masuk. Oke, kita masuk ke slide kedua, tentang sebuah menulis. Kalau saya tanya kepada Mbak Restika, menulis itu apa sih, Mbak? Ya, kalau menurut saya pribadi ya menulis itu adalah suatu bentuk kita untuk membagikan sesuatu. Bisa, mungkin kita nggak terlalu pintar bicara secara lisan ya, tapi dengan menulis kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita dapatkan, pengalaman kita dengan menulis. Jadi menulis itu sebuah sesuatu yang sangat berguna kayak gitu ya. Jadi kita bisa sharing tentang apapun dengan menulis kayak gitu. Kalau menurut saya, Kak. Oke, terima kasih. Berarti menulis adalah sebuah aktivitas yang berguna kalau menurut Mbak Restika. Di sini saya menerapkan bahwa menulis adalah sebuah seni berkonsistensi. Kenapa sih, Mbak? Menulis itu diartikan sebagai sebuah seni berkonsistensi. Terkadang ketika kita menulis tapi kita tidak konsisten. Maka dari itulah menulis adalah sebuah seni. Seni untuk kita melatih konsistensi diri. Seni untuk kita belajar konsisten bagaimana menulis hingga tuntas, seperti itu. Dan menurut saya begini, tidak ada kata yang terlambat untuk memulai. Dan jika kamu sudah berani untuk memulai, maka kamu harus berani untuk menuntaskan, seperti itu. Jika kamu sudah berani untuk belajar menulis, maka kamu harus berani untuk menuntaskan tulisan itu. Maka dari itu saya katakan bahwa menulis adalah sebuah seni untuk berkonsistensi, seperti itu. Di slide ketiga, Mbak Restika. Oke, di sini saya izin sharing terlebih dahulu. Mbak, bagaimana sih Mbak pengalaman ataupun perjalanan Mbak Eka selama berkecimpung di dunia kepenulisan, entah itu sastra, jurnalistik, ataupun ilmiah? Jadi di sini saya izin sharing bersama teman-teman semuanya terkait tentang proses saya berkecimpung di dunia penulisan. Dari yang pertama, masih tingkat SD sampai SMP. Saya belum memiliki bakat menulis, hanya terlihat di bakat public speaking dan suka membaca. Seperti berpidato, orasi, membaca puisi, dan lain sebagainya. Itu masih tingkat SD dan SMP. Sama sekali belum terlihat memiliki bakat menulis. Kemudian kita masuk ke SMA kelas 10. Nah, waktu saya SMA kelas 10, mencoba mulai belajar menulis, tapi kategorinya masih sastra. Mencoba kompetisi sastra, seperti lomba cipta puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Itu saat SMA kelas 10. Kemudian berlanjut lagi di SMA kelas 11. Kelas 11 saya mencoba mengalih berkecimpung di dunia kepenulisan ilmiah, seperti mengikuti kompetisi artikel, esai, opini, dan menulis satu novel dan satu buku motivasi. Dan ini mungkin di luar dugaan saya, teman-teman, karena memang pada dasarnya saat SD sampai SMP saya tidak sama sekali memiliki bakat kepenulisan. Bahkan saya tidak tahu kalau saya memiliki bakat kepenulisan. Nah, mulai saat SMA kelas 11 saya mencoba kepenulisan ilmiah dibarengi dengan alhamdulillah waktu itu saya mendapat reward kepenulisan, yaitu menulis dan menerbitkan satu novel dan satu buku di saat saya menjadi siswa SMA kelas 11. Kemudian kita berlanjut lagi saat SMA kelas 12. Di situ saya mencoba mengalih posisikan diri, mencoba menulis dan mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah nasional. Saat itu masih berada di SMA kelas 12 dan bertempat di Universitas Negeri Semarang ataupun UNES. Nah, itu baru pertama kalinya saya mencoba dan menjajal bagaimana sih cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar, bagaimana sih caranya teknik presentasi di hadapan para juri terkait karya tulis ilmiah kita. Itu saya baru mencobanya saat SMA kelas 12. Kemudian beralih saat saya menjadi mahasiswa. Mulai ketagihan menulis dan mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan lomba esai ilmiah. Nah, saat itulah berawal dari SMA kelas 12 mengikuti KTI, kemudian berlanjut saat saya menjadi mahasiswa mulai mengikuti lomba KTI lagi dan esai ilmiah. Dan alhamdulillah saat masih menjadi mahasiswa terus berlanjut membuat jurnal dan diajak collab riset dengan dosen
dan mendapatkan pendanaan BOPTN atau pendanaan riset. Dan itu risetnya selama 2 bulan. Nah, itu berlanjut. Saat itu memang saya memiliki impian atau memiliki goals ingin membuat jurnal dan riset dengan dosen. Nah, saat itu saya masih mahasiswa semester 4 atau 3 ya? Semester 3 menjelang 4. Nah, itu membuat jurnal dan diajak collab riset dengan dosen, seperti itu. Kemudian berlanjut lagi saat masih menjadi mahasiswa. Akhirnya saya berpikir, kayaknya saya saat ini masih berkecimpungnya di dunia kompetisi ilmiah aja sih. Coba saya bergerak lagi, saya menerbitkan buku lagi, karena waktu itu saya masih menerbitkan hanya 2 buku, 1 novel, dan 1 kumpulan motivasi dan kata mutiara. Akhirnya saat saya semester 5, kemarin ya, November kemarin, saya menerbitkan 1 buku, kumpulan sajak dalam 3 hari yang saya terbitkan dan saya tulis 100 sajak dalam 3 hari. Dan itu saat di sela-sela UTS. Kemudian berlanjut lagi saat bulan Januari. Berarti bulan Desember saya sudah mulai menulis dan alhamdulillah Januari awal buku terbit lagi, yaitu 1 buku self development atau pengembangan diri. Itu judulnya buku Kawan Tumbuh. Dan akhirnya dari situ saya terpacu. Oh ya, selain saya harus bisa mengembangkan diri di kompetisi ilmiah ataupun sastra, saya juga harus tetap berkarya melalui buku seperti itu. Dan akhirnya pada fase mahasiswa ini, alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi di kampus, kemudian mengisi beberapa seminar, pelatihan, dan menjadi juri kompetisi menulis puisi, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan seperti ini, teman-teman. Setiap kita itu pantas dan layak menjadi seorang penulis. Menjadi seorang penulis itu tidak memandang background, entah itu kamu dari keluarga mana, entah itu kamu jurusan apa, dari level ekonomi apa, dari pendidikannya apa, dan lain sebagainya. Menjadi seorang penulis, itu adalah sebuah pilihan. Dan siapapun pantas dan layak menjadi seorang penulis. Saat dulu saya tidak memiliki bakat menulis sama sekali. Hanya di public speaking dan suka membaca. Dan akhirnya tumbuh skill baru. Oh iya, berarti saya punya bakat menulis nih. Oke, saya kembangkan. Oke, aku coba sastra. Oke, aku coba ilmiah. Mbak, apakah Mbak sering juara terus saat lomba? Pertanyaan-pertanyaan klasik muncul. Kemudian saya menjawab, oh tentu aja enggak. Oh tentu aja enggak, pasti gagal dulu dong. Gagal terus, dan akhirnya aku evaluasi. Oh iya, oke, saatnya aku bangkit. Oke, saatnya aku bisa evaluasi diri, saatnya aku bisa evaluasi kepenulisan yang baik dan benar itu seperti apa sih? Nah, dari situlah mulai saya mengembangkan skill saya di bidang public speaking dan menulis, entah itu menulis jurnal, kemudian mengadakan riset dengan dosen, menulis buku, dan alhamdulillah hingga saat ini bisa mengisi seminar, kelas kepenulisan, menjadi pembicara di pelatihan kepenulisan, dan saat ini juga berhadapan dengan teman-teman semuanya. Itu bukan semata-mata karena kemampuan saya, tidak sama sekali. Tapi karena apa? Kita semua memiliki konsistensi untuk mengembangkan diri. Yang terpenting adalah tekun. Kalau kita memiliki passion di bidang menulis, kita harus tekun dan konsisten di bidang menulis itu. Barulah jika kita sudah mahir, jika kita sudah mampu di bidang kepenulisan, boleh beralih dengan potensi-potensi yang lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada poinnya, siapapun kita, pantas dan layak menjadi seorang penulis. Seperti itu. Di slide selanjutnya, Mbak Restika. Oke, sedikit sharing. Jadi sempat dulu saat saya kelas 10 semester 2, itu saat waktunya 14 Maret 2017. Saat itu saya memposting di Facebook kalau saya itu ingin menerbitkan sebuah buku. Nah, itu salah satu postingan, itu postingan aktif ya dan postingan nyata, tidak dibuat-buat sama sekali. Tanggal 14 Maret 2017 kelas 10 semester 2. Dan alhamdulillah impian itu terwujud pada tahun 2018, 1 tahun setelah saya memposting itu. Dan saat itu saya masih menjadi siswa kelas 11 MAN. Dan itu saya membekam buku karya sendiri berupa novel Assalamualaikum Rindu. Dan ini untuk beberapa buku karya saya. Yang pertama Salam Rindu novel, kemudian yang kedua itu buku Kata Mutiara dan Motivasi, buku yang ketiga buku kumpulan sajak Enigma Kata, dan buku yang keempat adalah buku Kawan Tumbuh, seri pengembangan diri, seperti itu. Dan apa ya teman-teman, ketika kita menulis, maka nikmatilah proses menulis itu. Kepercayaan diri itu akan tumbuh ketika kita berani untuk konsistensi dengan menulis. Artinya seperti ini, nggak perlu insecure dengan tulisan orang lain. Nggak perlu kita merendahkan diri, tulisan aku nggak bagus deh, tulisan dia mah bagus, aku pengen nerbitin buku, tapi aku nggak pengen jadi penulis, gitu kan. Akhirnya
berkecimpung di pikiran kita memikirkan hal itu. Padahal ketika kita memiliki potensi menulis, kita kembangkan dengan baik, maka hal itu seperti yang dikatakan Mbak Ristika, menulis adalah sesuatu yang berguna. Berguna untuk diri kita dan berguna untuk orang lain. Dengan kita menulis, kita punya aset pribadi, aset abadi juga, yaitu berupa karya. Nah, itu karyanya buku, karyanya jurnal, karyanya cerpen, novel, dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu kita kembangkan dengan baik, kemudian kita mulai semisal kita mengadakan sharing kepenulisan dan mengajak orang-orang untuk bisa menulis dengan baik dan benar, seperti itu. Maka dari itulah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Restika bahwa menulis adalah aktivitas yang sangat berguna, seperti itu. Next. Oke, kita berlanjut ya. Ada tulisan ilmiah dan tulisan non-ilmiah. Sebenarnya modal menulis apapun ya, entah itu tulisan ilmiah, non-ilmiah, baik jurnalistik, dan lain sebagainya, modal dasarnya itu hanya 5, teman-teman. Yang pertama, keberanian mencoba. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, konsistensi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Banyak orang takut untuk mencoba menulis. Ada orang yang suka menulis tapi hanya dipendam oleh diri sendiri saja, tidak dipublikasikan. Oke, teman-teman, ketika teman-teman berani untuk mencoba menulis, maka teman-teman harus berani untuk percaya diri. Ya, saya bisa nulis, ya, saya bisa menuntaskan tulisan ini. Ketika teman-teman memiliki rasa berani untuk mencoba, maka tingkatkan rasa itu, dinaik levelkan. Itu rasa percaya diri. Ya, aku bisa menuntaskan tulisan ini. Ya, aku bisa kok menulis. Kemudian yang ketiga, aksi. Lakukan aksi, lakukan menulis. Ya, menulislah. Pekerjaan dari seorang penulis adalah menulis. Nah, maka dari itulah, kumpulkan keberanian dulu untuk mencoba menulis, kemudian yang kedua, percaya diri. Percaya diri, tulisan saya pasti bagus. Harus seperti itu, tulisan saya pasti bagus. Dan itu adalah subjektivitas, semisal teman-teman mandang tulisan orang lain lebih bagus dari teman-teman. Tapi teman-teman harus memiliki kepercayaan diri. Setiap kita memiliki gaya kepenulisannya masing-masing. Seperti itu. Kecuali tulisan ilmiah. Nah, untuk tulisan ilmiah sendiri itu memiliki strukturnya masing-masing dan tata aturannya masing-masing. Kalau teman-teman menulis sastra, novel, entah itu non-fiksi dan lain sebagainya, itu menggunakan imajinasi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dari poin 3 itu, yang pertama berani mencoba menulis, dan yang kedua meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan yang ketiga melakukan aksi. Yuk, tulis dulu. Tulis aja dulu. Apa yang ada di pikiran, tulis aja dulu. Yang keempat adalah konsistensi. Ketika teman-teman sudah berani untuk menulis, maka harus berani untuk berkonsistensi. Harus tekun, harus istiqomah. Menulis 1 halaman, besok lagi lanjut 2 paragraf, 3 paragraf, dan lain sebagainya. Karena tulisan yang bagus adalah tulisan yang tuntas. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima adalah evaluasi. Nah, ketika teman-teman sudah mengumpulkan keberanian, kepercayaan diri, kemudian melakukan aksi menulis, konsistensi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baca dulu semua tulisan teman-teman, koreksi, atau mungkin bisa meminta pendapat kepada orang yang berkompeten. Mbak, aku ada karya tulis ilmiah nih, judulnya ini, boleh dong Mbak dikoreksi, boleh dong Mbak dikasih masukan, kritikan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu evaluasi dari tulisan kita. Ketika kita hanya membaca tulisan sendiri, dan kita tidak mempunyai celah, mana sih kurangnya, mana sih titik kelemahannya dari tulisan kita, maka di situ sistem evaluasi tidak akan berkembang. Nah, maka dari itulah kita perlu memikirkan bagaimana caranya tulisan tersebut bisa berkembang, bahkan bisa menjadi lebih baik. Maka, mintalah pendapat dari orang yang berkompeten. Entah itu menulis karya tulis ilmiah, kemudian ataupun non-ilmiah, entah itu fiksi, kemudian non-fiksi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di slide selanjutnya, Mbak Restika. Oke, kita masuk ke menulis karya ilmiah. Jadi seperti ini, teman-teman. Menulis karya ilmiah itu banyak bentuknya ya. Ada esai ilmiah, kemudian makalah, paper, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, itu tidak serta-merta hanya satu bentuk, tapi banyak. Entah itu makalah, paper, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Apalagi mungkin teman-teman yang sekarang masih di semester 4, 5, kemudian 6, dan 7, bahkan di semester akhir, akan memikirkan bagaimana sih caranya menulis skripsi yang baik. Nah, maka dari itulah, untuk siapapun kita yang saat ini ingin belajar karya tulis ilmiah, yuk kita belajar mulai dari sekarang. Hal itu juga akan berguna ketika kita akan di semester akhir, entah itu menulis skripsi, disertasi, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ketika kita membahas karya ilmiah, sebenarnya ada 3 poin struktur yang sebenarnya ini sama saja. Itu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup. Bedanya ketika kita menulis esai ilmiah, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, itu tidak se-eksplisit ketika kita menulis makalah, paper, jurnal, ataupun artikel ilmiah. Esai ilmiah itu jauh lebih ringkas dan jauh lebih mudah ketika kita akan menulisnya. Tapi itu tidak lepas dari 3 komponen itu. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Berbeda ketika kita menulis artikel ilmiah. Nah, ketika kita menulis artikel ilmiah, itu tentu kita akan memikirkan bagaimana latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya, kajian teorinya, kemudian hasil dan pembahasan, dan penutup yang terakhir, serta daftar pustaka. Maka dari itu saya katakan bahwa menulis esai ilmiah itu jauh lebih ringkas dan tidak se-eksplisit ketika kita menulis paper, jurnal, ataupun artikel ilmiah, seperti itu. Tapi pada intinya sama ya. Beberapa bentuk karya tulis ilmiah itu pada intinya sama memiliki 3 komponen, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Hanya saja pengeksplisitan, pembagian per 3 komponen itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih tips? Ini tips secara general ya teman-teman untuk menulis karya ilmiah. Yang pertama mencari masalah. Sebelum kita menawarkan solusi ataupun ide, kita harus mencari masalah nih. Tapi bukan cari masalah dengan orang ya, tapi cari masalah dengan keadaan. Kira-kira di situasi pandemi COVID saat ini, masalah yang terjadi itu apa sih? Kira-kira di Indonesia saat ini masalah yang sedang hangat itu apa sih? Entah itu dari segi ekonomi, pariwisata, pendidikan, kemudian sosial budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah, teman-teman harus memperhatikan tema dan subtemanya. Ketika temanya adalah tema besarnya, upaya generasi muda untuk menangani COVID-19. Nah, itu nanti ada subtemanya pendidikan, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Teman-teman akan tertarik di subtema apa nih? Semisal pariwisata. Nah, maka teman-teman harus cari masalahnya dulu nih. Masalah dari pariwisata di sistem saat ini, di masa pandemi COVID saat ini itu apa sih? Oh iya, ternyata pendapatan pariwisata di Indonesia itu sangat menurun saat pandemi COVID. Kemudian teman-teman barulah cari ide ataupun gagasan solusi. Oh, mungkin solusinya aku akan bikin aplikasi, atau mungkin aku akan membuat suatu gerakan ataupun sistem untuk membangkitkan perekonomian pariwisata di Indonesia. Sistemnya namanya ini. Kemudian sistemnya kerjanya seperti ini, targetnya seperti ini, segmentasinya seperti ini. Nah, itulah pentingnya teman-teman ketika kita mencari masalah per subtema, difokuskan. Kita akan mengkaji pendidikan, ekonomi, atau sosial budaya. Cari masalahnya dulu. Baru kita mencari ide ataupun gagasan solusi. Ketika kita mencari ide dulu, akhirnya ketika kita mencari masalah yang benar-benar akan kita pecahkan, itu biasanya bias. Semisal, aku pengen bikin aplikasi A, tapi masalahnya kita belum ketemu tuh masalah yang benar-benar urgen itu apa, yang fundamental itu apa, dan akhirnya masalahnya bercabang. Akhirnya solusi teman-teman itu tidak bisa memecahkan masalah itu. Jadi fokus dengan satu masalah yang benar-benar teman-teman akan diselesaikan itu. Nah, setelah kita mencari masalah, kita mencari ide atau gagasan solusi. Kemudian yang ketiga adalah membuat outline. Nah, ini membuat outline ketika kita akan buat karya tulis ilmiah menjadi sebuah hal yang penting, teman-teman. Agar apa? Agar ide kita dan tulisan kita itu tidak bias, tidak lari kemana-mana. Oh iya, tema karya tulis ilmiahnya A. Oh iya, aku ambil subtemanya pendidikan. Oh iya, aku ambil subtemanya ekonomi. Kemudian bikin kerangka tulisan. Nanti di pendahuluan, latar belakang, aku akan mencantumkan grafik perekonomian Indonesia. Kemudian nanti aku akan mencantumkan beberapa problematika yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Nah, nanti di pembahasan aku akan membahas tentang grafik ataupun pendapatan perekonomian di daerah A. Kemudian pembahasan yang selanjutnya aku akan menawarkan sebuah solusi berupa aplikasi ataupun sistem dan gerakan yang bisa membangkitkan perekonomian itu. Nah, maka dari itulah membuat outline atau bahasanya itu kerangka tulisan lah, membuat kerangka tulisan menjadi sebuah hal yang penting ketika kita akan menyusun karya tulis ilmiah. Karena agar apa teman-teman? Tulisan kita tidak lari kemana-mana. Tulisan kita tidak bias kemana-mana. Dan kita fokus dengan masalah yang akan kita selesaikan dan fokus dengan solusi yang kita tawarkan. Seperti itu. Kemudian poin yang keempat, mengumpulkan bahan referensi, data-data, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membuat outline ataupun kerangka tulisan, biasanya dari saya sendiri mencari bahan referensi data-data itu.
kan kita tidak bisa mencari referensi atau data-data sebelum kita membuat outline. Artinya kan ketika kita membuat outline, otomatis ketika kita membuat outline, berarti kita sudah merumuskan, oh ya tulisan saya akan mengarah ke sini. Oh ya problematikanya saya angkat ini. Oh ya solusinya saya akan angkat ini. Nah, dari beberapa hal itu, teman-teman harus bisa mencari bahan referensinya dong. Entah itu jurnal, makalah, paper, dan lain sebagainya. Kemudian cari data-data juga. Data-data apa sih yang mendukung dengan problematika yang saya angkat? Data-data apa sih yang mendukung dengan solusi yang saya tawarkan? Seperti itu. Nah, maka dari itu mengumpulkan bahan referensi, kemudian mencari data-data, memasukkan data-data, menjadi sebuah hal yang penting ketika kita akan buat karya tulis ilmiah. Sama seperti esai ilmiah, kemudian paper, jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya. Mereka memperkuat data. Mereka memperkuat referensi juga. Jadi tidak sembarang ketika kita menulis karya ilmiah itu full argumentasi. Tidak sama sekali. Atau bahkan opini. Nah, kita perlu masukkan data-data penguat nih. Saya tawarkan solusi ini karena ada masalahnya. Ini berupa datanya. Ini bukti datanya. Seperti itu. Dan yang perlu diketahui, jurnal merupakan salah satu sumber referensi tertinggi. Karena apa teman-teman? Jurnal itu berdasarkan riset dan penelitian orang. Maka dari itu ketika teman-teman mencari bahan referensi, utamakan mencari bahannya dari jurnal dulu. Nah itu Google Scholar dan lain sebagainya. Baru setelah jurnal, buku. Setelah buku, barulah ke website resmi seperti BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, Kominfo, Kemenkes, dan lain sebagainya. Jangan ambil dari seperti Wikipedia, kemudian blogspot yang memang kredibilitasnya itu tidak terpercaya seperti itu. Jadi utamakan jurnal dulu, kemudian buku-buku dan website-website resmi seperti itu untuk mencari referensi ataupun data. Nah, pada poin yang kelima, eksekusi menulis. Setelah kita mencari masalah, ide ataupun solusi, membuat outline, mengumpulkan bahan referensi, kita eksekusi menulis. Menulis ini jadi acuannya dengan kerangka tulisan kita. Oh ya, tadi aku di pembahasan, di pendahuluan, aku menulis ini. Aku akan menulis tentang problematika perekonomian. Berarti tulislah tentang perekonomian. Kemudian paragraf kedua, aku akan menulis tentang data pariwisata di Indonesia. Tulis data pariwisata di Indonesia. Sampai seterusnya hingga penutup. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ketika kita menulis, maka kita harus berani evaluasi. Jangan sampai ketika kita ikut lomba, ini share screen-nya mati ya? Keluar sendiri Mbak Resika. Iya, mohon maaf ada kendala. Oke. Sekali lagi ya. Udah nampak belum? Oke, sudah. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah evaluasi. Ketika kita sudah mencari masalah, buat outline dan sebagainya, sudah mengeksekusi menulis, maka kita harus berani mengevaluasi. Oh iya, tulisan saya kurangnya di sini. Oh iya, aku akan minta pendapat kepada mbak-mbak ataupun mas-mas yang berkompeten di bidang kepenulisan ilmiah. Mas, koreksiin dong karya tulis saya, akan ikut lomba ini, dan lain sebagainya. Atau teman-teman mengikuti program mentoring kepenulisan, seperti itu. Itu akan membantu teman-teman untuk mendapatkan saran dan masukan. Oh ya, ternyata penulisan saya masih kurangnya di sini. Oh ya, ternyata tulisan saya masih lemahnya di sini, dan lain sebagainya. Dan hal itu akan menjadi nilai plus teman-teman untuk mengembangkan kepenulisan terutama di karya tulis ilmiah, seperti itu. Nah, seperti yang saya singgung tadi ya teman-teman, ketika kita menulis karya ilmiah, sebenarnya kita sudah memainkan namanya thinking skill. Itu mulai dari creative thinking, analytical thinking, critical thinking, dan problem solving. Oke, kita bahas yang pertama, dari creative thinking. Ketika kita membuat karya tulis ilmiah, entah itu paper, jurnal, esai ilmiah, dan lain sebagainya, thinking skill kita main, creative thinking kita main. Creative thinking-nya bagaimana? Kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi problematika A itu apa sih? Nah, akhirnya kita mulai bekerja tuh. Kita mulai untuk menggali kreativitas kita. Oh iya, mungkin aku akan menawarkan sebuah sistem ataupun gerakan atau sebuah aplikasi dan sebagainya untuk membantu problematika A. Nah, dari situlah creative thinking kita bekerja dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, analytical thinking. Ketika kita mulai menulis karya tulis ilmiah, sebenarnya kita berani sudah melakukan proses analisis data, analisis masalah, dan analisis solusi. Nah, dari itulah maka analytical thinking kita itu berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, critical thinking, berpikir kritis.
Nah, ini terjadi ketika kita mengambil ataupun mencari problematika yang akan kita angkat. Oh iya, aku akan mengangkat sebuah masalah tentang pendidikan di masa pandemi COVID. Nah, akhirnya teman-teman mengkritisi masalah apa sih yang sebenarnya itu fundamental ataupun memiliki urgensi di masa pandemi COVID ini, terutama di bidang pendidikan. Mungkin dari pembelajaran jarak jauh, atau mungkin sistem pendidikan yang memang kurang relevan di masa pandemi COVID saat ini. Nah, saat itulah ketika teman-teman merumuskan masalah, mencari masalah, sebenarnya teman-teman sedang mengkritisi suatu masalah itu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah problem solving. Nah, problem solving ini terjadi dari dua aspek. Yang pertama, ketika kita akan menulis karya ilmiah. Kita itu dituntut untuk menyelesaikan bagaimana tulisan itu tuntas. Bagaimana tulisan itu terstruktur dengan baik. Ketika kita mendapat kendala, semisal nih, aduh stuck ide nih, belum dapat ide, atau mungkin stuck di tengah jalan di pembahasan. Nah, maka dari itulah teman-teman harus bisa mencari permasalahan bagaimana caranya di pembahasan itu terstruktur dengan baik. Kemudian aspek yang kedua, problem solving yang kedua, itu memecahkan masalah dari problematika tersebut. Nah, ini berkaitan dengan critical thinking tadi. Ketika teman-teman menganalisis masalah, ketika teman-teman mengkritisi suatu masalah, maka teman-teman harus bisa mencari sebuah solusi dari masalah itu. Nah, problem solving ini problem solving yang teman-teman gunakan ini bermain ketika teman-teman menulis karya tulis ilmiah. Nah, maka dari itu sebenarnya ketika kita menulis karya tulis ilmiah, kita tidak hanya belajar tentang menulis, tidak sama sekali. Tapi thinking skill kita itu bermain. Mulai dari creative thinking, analytical thinking, critical thinking, kemudian problem solving. Nah, dari 4 aspek inilah yang sebenarnya ketika kita menulis, kita akan mengasah pengembangan diri kita akan mengasah pola berpikir kita, pola kita menyelesaikan masalah, pola kita berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menganalisis suatu problematika. Seperti itu. Itu gambaran cara sekilas mengenai menulis karya ilmiah. Kemudian di slide selanjutnya, Mbak Restika. Oke, kita beralih menulis non-ilmiah. Menulis non-ilmiah itu banyak jenisnya, teman-teman. Mulai sebenarnya jurnalistik, entah itu features, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu menulis non-ilmiah, hanya saja mereka memiliki data selain argumentasi atau narasi. Nah, menulis non-ilmiah ini memiliki beberapa bentuk ya, teman-teman. Ada menulis puisi, kemudian novel, kemudian cerpen, prosa, non-fiksi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk dalam kategori menulis non-ilmiah. Bagaimana, Mbak, caranya ketika kita akan menulis non-ilmiah, terutama di bidang sastra ataupun non-fiksi? Yang pertama, masih sama dengan ketika kita menulis karya tulis ilmiah, yaitu mencari ide. Mencari ide kira-kira ketika kita akan membuat puisi ataupun novel, ide yang menarik itu apa ya? Kemudian mencari inspirasi, apa yang akan kita tulis itu dari mana ya, dan lain sebagainya. Nah, mencari ide itu bisa dari beberapa hal. Yang pertama, mendengarkan musik. Nah, mungkin ada orang yang berkecenderungan ketika mendengarkan musik, kemudian mencari inspirasi, dan dia dapat tuh inspirasi menulis. Kemudian yang kedua, membaca buku. Nah, biasanya ketika kita membaca buku, semisal novel ataupun non-fiksi, biasanya kita akan memikirkan ide-ide apa sih yang bisa kita tulis ketika kita menulis non-fiksi itu, ataupun menulis novel itu. Nah, berarti yang kedua adalah mencari ide dari membaca. Kemudian yang ketiga, mencari ide dari cerita sendiri atau pengalaman pribadi. Nah, biasanya menulis dari pengalaman pribadi itu akan biasanya lebih mudah ketika kita tuangkan dalam sebuah tulisan, karena kita sendiri yang merasakan. Kemudian selain itu, mencari ide juga bisa dari pengamatan lingkungan sekitar, ataupun cerita dari orang lain. Semisal nih, Mbak Restika dapat curhatan dari teman, kemudian tertarik menulis novel, ya deh, mungkin aku bisa jadikan cerita itu sebagai bahan aku untuk menulis sebuah novel seperti itu. Mungkin tinggal disamarkan saja, tokoh-tokohnya disamarkan saja sedikit-sedikit diksi dan cerita yang berbeda. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bahan kita untuk mencari sebuah ide tulisan non-ilmiah, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, membuat outline. Masih sama. Tapi untuk saya sendiri ketika menulis novel, biasanya saya tidak membuat outline, tapi saya menentukan judul dulu, judulnya apa. Baru ketika itu saya kembangkan sendiri. Tapi untuk teman-teman yang memang kesulitan menulis novel ataupun menulis cerpen atau dan lain sebagainya, tanpa outline, tapi teman-teman saya sarankan harus bisa membuat outline saja. Karena ketika kita tidak membuat outline, biasanya cerita kita itu bias.
akhirnya larinya ke sana kemari, dan cerita kita itu tidak utuh. Ini sebenarnya alurnya kemana, tokohnya apa, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman semuanya, jika memang belum terbiasa menulis secara frontal, maksudnya menulis, ya saya nulis novel langsung tulis di laptop, saya sarankan buat outline saja. Dengan buat outline itu akan mempermudah teman-teman menulis novel ataupun cerpen. Ya, nanti saya temanya ini, kemudian aktornya siapa saja, tokohnya siapa saja, kemudian alurnya, alur maju, mundur, dan lain sebagainya. Itu perlu dibuatkan outline. Agar apa teman-teman? Ketika teman-teman lupa dengan nama tokohnya yang dimasukkan dalam cerita teman-teman, ataupun lupa dengan alur yang akan digunakan, teman-teman bisa melihat lagi outline yang sudah saya buat itu seperti apa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, mulai aksi menulis. Nah, setelah mencari ide dari beberapa poin tadi ya, mencari ide mulai dari mendengarkan musik, atau menonton film, atau lagi membaca buku, hasil pengalaman cerita pribadi, atau pengamatan dari orang lain, itu bisa dijadikan bahan untuk mencari ide. Kemudian baru membuat outline. Dan yang ketiga, mulai eksekusi menulis. Dan yang keempat adalah editing dan evaluasi. Pesan saya ketika menulis novel ataupun cerpen, terutama cerita-cerita narasi ya teman-teman, jangan direvisi di awal. Karena hal itu akan menghambat kita menuntaskan sebuah tulisan. Tulisan kita tidak akan tuntas. Jadi jangan pernah revisi di awal. Tulis saja semuanya dahulu, mulai dari awal, kemudian sampai konflik, klimaks, dan lain sebagainya, hingga akhir. Itu tulis saja dulu semuanya. Baru kita editing dan evaluasi di akhir. Karena ketika kita menulis, kemudian, kayaknya nggak pas deh. Alurnya seperti ini deh, aku ganti deh. Akhirnya revisi terus, dan akhirnya tulisan kita itu tidak tuntas dan tidak selesai, seperti itu. Dan menulislah ketika kita berada dalam mood baik. Jangan menulis karena kita dipacu dengan target. Nggak apa-apa punya target, semisal sehari nulis 1 lembar, semisal 2 hari nulis 3 lembar, dan lain sebagainya. Tapi usahakan dalam keadaan mood yang baik. Ketika mood kita kacau dan kita menulis, akhirnya tulisan kita bias. Kecuali kita akan melampiaskan kekacauan itu lewat tulisan, ya no problem. Tapi saran saya, menulisnya dalam keadaan mood yang baik. Menulislah dengan cinta. Ketika kita menulis dengan cinta, maka tulisan kita itu akan lebih terarah dan akan lebih tuntas. Seperti itu. Nah, menulis karya tulis ilmiah yang tadi itu ada creative thinking, critical thinking, analytical thinking, dan problem solving. Nah, ketika kita menulis non ilmiah, kita memanfaatkan 2 thinking skill kita, itu creative thinking dan problem solving. Mbak, kenapa sih critical thinking dan analytical thinking itu tidak masuk? Karena apa teman-teman? Dalam menulis non ilmiah seperti cerpen, prosa, puisi, dan lain sebagainya, itu tidak membutuhkan mengenai analisis data dan lain sebagainya. Kita hanya bermain pada creative thinking, imajinasi kita. Oh ya, aku akan membuat suatu novel tentang cerita A dan B. Maka kreatif kita itu bertambah, kreatif kita itu diuji, dan imajinasi kita itu keluar. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari thinking skill kita itu main, terutama di bidang creative thinking. Kemudian problem solving. Nah, problem solving ini sama seperti karya tulis ilmiah tadi, ada 2 aspek. Yang pertama, bagaimana cara kita menuntaskan tulisan, bagaimana cara kita mencari ide dan imajinasi, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menyelesaikan konflik ataupun klimaks dalam tulisan tersebut. Jika itu tulisannya adalah tulisan narasi ataupun prosa, cerpen, dan novel, seperti itu. Jadi bedanya ketika kita menulis ilmiah, karya tulis ilmiah, thinking skill kita itu main semuanya, mulai dari creative thinking, analytical thinking, problem solving, kemudian analytical thinking, dan creative thinking. Tapi ketika kita menulis non ilmiah, hanya 2 poin yang menjadi target kita ataupun pengembangan diri kita dalam thinking skill. Yang pertama creative thinking, dan yang kedua adalah problem solving. Seperti itu. Di next Mbak Restika. Oke, aku singgung ya teman-teman terkait menerbitkan karya buku. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, bagaimana sih Mbak cara Mbak Eka menerbitkan sebuah buku, entah itu non-fiksi ataupun fiksi. Jadi saya jelaskan lebih dulu ya teman-teman. Proses menerbitkan buku. Berawal dari menulis saja dulu. Nah, dari kita menulis, kita paham nih tentang, oh iya ternyata menulis novel itu seperti ini, menulis cerpen itu seperti ini, menulis puisi ini itu seperti ini. Nah, saran saya, tulis saja dulu apa yang menjadi ide ataupun imajinasi teman-teman. Ketika teman-teman menulis di laptop ataupun di webpad dan lain sebagainya, tulis saja dulu, tuntaskan dulu ceritanya. Nah, setelah tuntaskan semua ceritanya, coba teman-teman mulai tanya dengan teman-teman yang mungkin memiliki bakat ataupun berkompeten di bidang kepenulisan dan paham tentang penerbitan buku. Atau teman-teman coba nih, cari bidik
bidik penerbitan mana nih yang akan jadikan target aku untuk menerbitkan buku, misal penerbit A. Teman-teman cari informasi, bagaimana syarat dan ketentuan menerbitkan buku di A, kemudian syarat kepenulisannya, dan lain sebagainya. Baru teman-teman sesuaikan tulisan teman-teman dengan syarat dan ketentuan dari penerbitan buku tersebut. Nah, setelah teman-teman menulis buku, maksudnya menulis naskah entah itu novel ataupun cerpen, evaluasi dulu, minta pendapat ataupun saran dari orang yang berkompeten. Nah, kemudian teman-teman itu tanya dengan penerbitan buku tersebut. Penerbit A, B, atau C, tanyalah tentang syarat dan ketentuan kepenulisan, terus bagaimana tentang pembayaran ataupun penerbitan gratis, dan lain sebagainya. Itu perlu ditanyakan, agar teman-teman itu tahu, oh ternyata bentuk kerjasama antara penulis dan penerbit buku itu seperti ini. Oh ya, terkait royalti itu seperti ini. Oh ya, terkait syarat dan ketentuan penerbitan buku itu seperti ini. Jadi teman-teman itu paham, ketika teman-teman sudah punya tulisan, tinggal disesuaikan saja dengan syarat dan ketentuan dari penerbitan buku itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah menulis naskah, kemudian sudah tahu bahwa tulisan teman-teman itu disesuaikan dengan penerbit buku, maka ayo teman-teman mulai beraksi, kita terbitkan buku. Nah, menerbitkan buku itu suatu rasa syukur dan kebanggaan untuk diri sendiri, teman-teman. Karena apa? Karya kita bisa dibaca, karya kita bisa dipegang dengan diri kita sendiri. Oh iya, ternyata ini karyaku ya. Akhirnya tulisan dari 2019 yang lalu bisa aku terbitkan, bisa aku jadikan buku. Karena apa, teman-teman? Ini suatu cerita nyata dari saya dan teman-teman saya. Waktu itu saya memiliki beberapa teman yang memang memiliki potensi di bidang kepenulisan. Oke, waktu itu ada penerbitan gratis di penerbit A. Akhirnya saya ajak teman-teman itu, saya tantang mereka tuh. Ayo kita nulis buku, terbitkan buku dalam 1 minggu. Dan saat itu masih berada di sela-sela UTS dan UAS. Akhirnya saya paksa tuh. Akhirnya ada salah satu teman yang bilang menyerah. Aku nggak bisa deh Kak kayaknya menerbitkan buku. Susah Kak nulis buku dan lain sebagainya. Kayaknya aku nggak pede deh dengan tulisan aku. Akhirnya aku kasih motivasi. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, kapan kamu akan menjadi pribadi yang maju? Kalau kamu seperti itu, kapan kamu akan bisa menerbitkan suatu karya? Kalau kamu seperti itu, kapan kamu bisa memiliki suatu karya yang abadi seperti itu? Nah, mulai dari situlah, ayo pokoknya tulis aja dulu, nanti aku koreksi. Baru aku bisa kasih masukan ke kamu dan silakan bisa diterbitkan ke penerbit A seperti itu. Dan akhirnya teman-teman, dari teman-teman saya yang saya ajak challenge itu menerbitkan buku semuanya. Bahkan ada dalam 2 bulan menerbitkan 2 buku seperti itu. Dan itu memang target mereka tidak sampai 3 bulan ataupun 3 minggu menulis buku, bahkan 1 minggu. 1 minggu mereka menulis buku dan itu mereka bisa. Sebenarnya yang jadi poin pentingnya itu ya, ketika rasa takut kita itu lebih besar dari keinginan kita mencoba belajar, maka dari itulah kita akan stuck di satu titik. Kita tidak akan maju. Bahkan mereka mengakui sendiri, ternyata aku bisa ya menulis buku. Kenapa nggak dari dulu? Karena apa teman-teman? Mereka itu butuh dukungan. Kita semua itu butuh dukungan. Support system dari orang di luar. Kalau kita sama sekali, ya aku pengen nulis buku, aku punya potensi menulis. Tapi aku belum pede nih kalau buku aku diterbitkan. Atau mungkin saya juga punya beberapa teman yang punya bakat menulis, tapi dia itu secara diam-diam menerbitkan buku dan bukunya itu hanya dikonsumsi untuk diri sendiri. Hanya dibaca untuk diri sendiri dan diterbitkan di orang lain, maksudnya tidak dipublikasikan di orang lain. Ya no problem teman-teman. Itu sebuah pilihan teman-teman. Asalkan ketika teman-teman ingin berusaha, ya aku pengen menerbitkan buku minimal 1. Mungkin ada salah satu pepatah ya teman-teman. Dalam hidup ini, sebelum kamu mati, maka minimal terbitkanlah 1 karya buku. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita membahas suatu karya, terutama bentuk fisik berupa buku, ketika kita wafat, mungkin kita meninggal, tapi karya kita itu masih abadi. Itulah kenapa banyak penulis mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Keabadian ini bentuk apa? Bentuknya karya. Seperti itu. Itu ya dari proses menerbitkan buku. Slide selanjutnya Mbak Restika. Oke, kita masuk nih ke problem-problem menulis. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan klasik yang sering menghampiri saya. Bagaimana sih Mbak caranya konsisten menulis? Bagaimana sih Mbak caranya biar kita produktif menulis, entah itu menulis ilmiah atau menulis buku dan lain sebagainya? Yang pertama teman-teman, ciptakan waktu istimewa dalam diri teman-teman. Kita semua memiliki 24 jam dalam sehari. Kita semua memiliki waktu 24 jam itu digunakan untuk apa saja. Nggak mungkin serta-merta itu suaranya siapa ya?
ASC. Oke. Kita lanjut ya. Ciptakan waktu istimewa, susun goals. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki waktu istimewa, semisal nih, oh ya, aku akan buat waktu istimewa menulis itu semisal waktu jam 4 pagi. Nah, maka teman-teman harus ciptakan waktu istimewa itu dan luangkan serta isi waktu istimewa itu untuk menulis. Atau mungkin teman-teman bisa susun goals ataupun target. Ya, dalam sehari saya akan menulis dengan target 1 halaman. 2 hari nanti saya akan menulis esai ilmiah tuntas. Ya, 3 hari atau 1 minggu ke depan saya akan menulis karya tulis ilmiah tuntas. Yang penting yang pertama ciptakan waktu istimewa dulu teman-teman. Karena ketika kita sudah mulai banyak kesibukan, banyak rutinitas, akhirnya ketika kita tidak menciptakan waktu istimewa itu, tulisan kita akan tersisihkan. Bahkan kita sama sekali tidak memiliki waktu untuk menulis dalam sehari. Seperti itu. Maka solusi dari saya, ciptakanlah waktu yang istimewa. Kalau sudah ada waktu istimewa, tidak dapat diganggu gugat. Artinya, ya, itu menulis ya untuk menulis, nggak untuk yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, beri punishment dan reward. Nah, ini menjadi poin penting, teman-teman. Ketika kita menulis, kita harus berani memberi hukuman dan penghargaan untuk diri kita sendiri. Semisal, teman-teman punya target, menulis novel ya, semisal menulis novel. 1 hari 5 halaman. Tapi ternyata teman-teman lalai. Lalainya karena apa? Malas. Maka teman-teman wajib memberi hukuman untuk diri teman-teman. Semisal, oh ya berarti aku harus menuntaskan tulisan ini ditambah 10 halaman sehari. Nah itu punishment untuk teman-teman. Karena apa? Karena malas itu, karena lalai itu. Kecuali, semisal teman-teman dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang memang itu mendesak dan penting. Kemudian teman-teman akan menuliskan target sehari 2 paragraf semisal, tapi target itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, maka dari itulah tidak perlu memberikan suatu punishment, tapi punishment-nya hanya ketika teman-teman itu merasa lalai dan bahkan malas, seperti itu. Dan kemudian beri reward ataupun penghargaan untuk diri teman-teman ketika teman-teman sudah berhasil menuntaskan tulisan dari teman-teman itu sendiri. Semisal, sehari menulis 5 halaman, dan teman-teman itu bisa kasih reward. Reward-nya hal-hal kecil saja, semisal berdiskusi dengan teman, keluar, ataupun jalan-jalan dengan hal-hal ringan, seperti itu. Apalagi semisal teman-teman memberikan suatu buku, dan itu sebuah apresiasi untuk diri teman-teman, penghargaan untuk diri teman-teman. Maka berilah penghargaan dan apresiasi itu untuk diri teman-teman semuanya. Berhasil menerbitkan 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 sampai 5 buku. Dan itu suatu penghargaan. Maka dari saya pesan bahwa hargailah karya tulisan kita. Hargailah tulisan kita, hargailah perjuangan kita menulis. Banyak sekali ketika kita menulis itu kita merendahkan diri kita sendiri. Tulisannya saya nggak bagus, saya insecure sama tulisan yang lain. Diksi dia itu lebih tinggi, aku biasa-biasa aja, monoton dan sebagainya. Ketika kita merasa merendahkan diri kita sendiri, kemudian kapan kita menghargai perjuangan diri kita sendiri ketika menulis? Nah, maka dari itulah apresiasi dalam menulis itu sebuah hal yang penting. Jadi itu ya teman-teman, poin yang kedua, beri punishment dan reward. Kemudian poin yang ketiga, challenge. Nah, challenge ini, tantangan ini sama seperti yang saya beri tadi ya kepada teman-teman saya. Adakan challenge. Misal nih, teman-teman di sini punya satu teman yang memang sama-sama sefrekuensi menulis buku. Nah, maka dari itu coba teman-teman adakan challenge, tantangan semisal, yuk kita nulis buku maksimal 3 minggu semisal. Maksimal 3 minggu, minimal halaman, terserah masing-masing, itu mau disepakati berapa, semisal 50 halaman dalam 3 minggu, seperti itu. Nah, ketika kita memiliki satu teman yang sefrekuensi, meskipun kesibukan kita itu sama-sama menjadi orang yang sibuk dan padat di waktu 24 jam itu, tapi ketika kita saling support, saling menghargai, kemudian saling mengingatkan, maka itu akan menjadi sebuah tantangan yang positif. Nah, itu akan menjadi circle yang positif. Oh ya, dia punya target A nih, kamu tadi ada challenge ya 3 minggu nulis buku 50 halaman. Nah, akhirnya diingatkan dari teman. Nah, ketika itu challenge itu sudah bisa, maka itu menjadi suatu kebanggaan dan menjadi sebuah kebahagiaan diri sendiri teman-teman. Karena sudah berani menuntaskan challenge itu. Itu sih dari saya tipsnya, challenge kepada teman sebaya ataupun teman yang sama-sama memiliki frekuensi di bidang kepenulisan. Kemudian yang terakhir, jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Biasanya ketika kita melakukan sesuatu dan itu sudah menjadi kebiasaan, seakan-akan itu juga menjadi sebuah kebutuhan. Sama seperti ketika kita, nih misal si A suka main games. Dalam sehari itu main games terus. Semisal 5 jam, 8 jam, dan sebagainya.
Dan akhirnya hal-hal yang menjadi kebiasaan itu seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan. Aduh, saya hari ini belum main games nih. Oh ya, aku mau charger HP deh, habis ini main games dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, maka dari itu, teman-teman, ketika teman-teman ingin mengadakan ataupun melakukan perubahan positif, melakukan perubahan ataupun kebiasaan-kebiasaan positif, itu dimulai dari jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan dulu. Nah, maka dari itulah saya menuliskan beberapa tahapan berproses. Yang pertama terpaksa, terbiasa, bisa, biasa, dan luar biasa. Nah, ketika kita akan menulis, kita perlu dipaksa dulu nih. Ya, pokoknya aku sehari ini harus bisa menuntaskan esai. Oh ya, pokoknya sehari ini aku harus bisa menulis minimal 1 halaman. Oh ya, hari ini aku harus bisa menulis minimal 5 halaman dan lain sebagainya. Itu harus perlu dipaksa dulu. Kita itu butuh tekanan dan paksaan untuk menjadi sebuah kebiasaan. Nah, baru ketika kita terpaksa, barulah kita menjadi sebuah hal yang terbiasa. Terpaksa, terbiasa. Akhirnya biasa tuh. Oh iya, biasalah nulis 1 halaman dalam 2 hari. Oh iya, biasalah aku nulis 3 halaman dalam 5 hari dan sebagainya. Nah, akhirnya itu akan menjadi nilai tambah teman-teman. Setelah terpaksa, telah mendapatkan tekanan dan paksaan, akhirnya menjadi sebuah hal kebiasaan ataupun habit. Kemudian yang ketiga, bisa. Nah, ketika teman-teman menulis dengan paksaan, mulai dipaksa menulis 1 hari 1 halaman, dan sebagainya, kemudian menjadi kebiasaan, nah akhirnya teman-teman bisa, oh ya ternyata aku bisa ya menulis, bahkan tulisanku bahkan lebih banyak, sehari semisal 10 halaman, sehari semisal menulis 5 kompetisi esai ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, dari itulah mulai dari terpaksa, terbiasa, akhirnya bisa. Nah, dari bisa ini tidak serta-merta kita langsung luar biasa. Tidak serta-merta kita menulis langsung spektakuler, wow, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi itu butuh proses. Maka itu, dari mulai bisa, itu kita biasa. Aduh, tulisanku biasa ya, perlu yang namanya masukan, perlu yang namanya saran, dan lain sebagainya. Nah, dari saran, dari masukan, dari kritikan dari orang-orang yang berkompeten, akhirnya kita bisa mengembangkan tulisan kita tuh. Oh, ternyata kurangan dari tulisan saya itu seperti ini. Oh, ternyata aku masih lemahnya di bagian ini. Nah, akhirnya kita koreksi tuh. Kita evaluasi, kita kembangkan tulisan kita menjadi lebih baik. Nah, barulah ketika kita mulai terpaksa, terbiasa, bisa, biasa, akhirnya kita menjadi tulisan yang luar biasa. Seperti itu. Nah, maka dari itulah ketika kita ingin mencoba menulis, bahkan sama sekali kita tidak punya bakat menulis, mulai yuk kita paksa dulu, barangkali itu menjadi skill yang baru. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, saya sama sekali tidak memiliki bakat menulis, saya tidak sama sekali bahkan tahu tentang kepenulisan dan lain sebagainya, tapi saya berani untuk mencoba menulis. Nah, akhirnya sampai sekarang itu menjadi sebuah skill baru dalam diri saya, seperti itu. Maka dari itulah, untuk proses menulis, ada beberapa tahapan yang pertama, mulai dari kita konsisten menulis ya, ciptakan waktu yang istimewa, susun goals, kemudian beri punishment dan reward. Yang ketiga adalah mengadakan challenge ataupun tantangan, dan yang terakhir jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Dan perlu diingat teman-teman, untuk proses menulis itu tidak mudah dan tidak sulit, asalkan kita mau mencoba. Mulai dari terpaksa, terbiasa, bisa, biasa, dan luar biasa. Seperti itu. Slide terakhir Mbak Restika, ini keluar lagi. Slide terakhir. Slide terakhir. Oke, ini yang terakhir ya, benefit menulis, keuntungan dari menulis. Yang pertama, keberkahan. Ini suatu hal yang memang tidak bisa dilepaskan ketika kita menulis ya. Pasti akan ada hal-hal berkah yang memang menghampiri diri kita, seperti itu. Dan itu saya rasakan sendiri, entah itu berkah dari menulis buku itu sendiri, berkah dari kita menulis karya, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, memiliki karya, aset abadi. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa kita menulis adalah kita bekerja untuk keabadian.
itu adalah aset abadi kita. Ketika kita menulis, ketika kita bahkan sudah wafat ataupun meninggal, tapi kita punya karya yang abadi, kita punya karya tulisan, kita punya aset abadi. Kemudian yang ketiga, belajar menjadi manusia yang bermanfaat. Seperti itu. Ketika kita sudah memiliki potensi di bidang menulis, ketika kita punya karya dan sebagainya, insya Allah karya kita akan menjadi bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan yang keempat, melatih kemampuan berpikir, thinking skill kita, dan time management. Artinya ketika kita menulis, kita seperti yang sudah saya katakan ya, kita berlatih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita. Mulai dari thinking skill bahkan hingga manajemen waktu. Seperti itu. Selanjutnya pengalaman bertambah, ilmu pengetahuan bertambah. Dan biasanya ketika kita menulis ya, entah itu menulis buku, menulis jurnal, ataupun kita mengikuti kompetisi ya, lomba, entah itu esai ilmiah, karya tulis ilmiah, lomba jurnal, dan lain sebagainya, biasanya kita akan menambah pengalaman, ilmu pengetahuan, dan memperluas networking. Nah, seperti maksudnya pengalaman dari saya pribadi ya, mengikuti beberapa lomba di karya tulis ilmiah dan esai ilmiah ataupun karya-karya nasastra, saya mengikuti lomba di situ pengalaman dan ilmu pengetahuan saya bertambah. Bahkan kita ketika mengikuti perlombaan, kita bisa menambah relasi baru, memperluas networking baru. Oh ya, aku punya kenal A. Oh ya, aku punya kenalan B. Aku sekarang punya kenalan di Universitas A. Oh ya, sekarang aku punya kenalan dari semisal dari Tegal, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, itu salah satu beberapa dari manfaat ataupun benefit menulis. Ini keluar lagi Mbak Restika. Oke, mohon maaf tadi ada. Sebentar. Kayaknya saya kelempar dari host deh, bentar ya. Mbak Eka boleh bantu saya buat jadiin co-host nggak? Sebentar ya. Oke, terima kasih. Oke, ini lanjut ya tentang benefit menulis yang terakhir. Nah, ini sebagai bonusan saja bisa dapatkan pendapatan ataupun uang, kemudian traveling gratis. Nah, biasanya dari teman-teman di sini ketika kita mengikuti karya tulis ilmiah, lomba ilmiah, ataupun lomba yang berbasis tentang kepenulisan, kemudian kita mengadakan presentasi di luar Jawa ataupun di kota-kota yang lain, biasanya itu dapat apa namanya benefit bonusan lah, bahasanya bonusan. Selain kita mendapatkan penghargaan, entah itu uang, sertifikat, piala, dan lain sebagainya, kita bisa mendapat traveling gratis lah bahasanya. Tapi ini sebagai bonusan saja ya, bonusan terakhir. Ya sama seperti saya, Mbak Ristika, atau teman-teman yang lain, ketika kita mengikuti perlombaan, biasanya kita dapat itu ya, dapat tugas dari delegasi kampus, kemudian kita mengadakan perlombaan di mana, mengikuti perlombaan di kota mana, dan akhirnya kita mendapat networking baru, memperluas ilmunya, kemudian pengalamannya, dan kita dapat bonusan traveling gratis, seperti itu. Ketika saya bertemu Mbak Restika juga sama, waktu itu juga dalam kompetensi penulisan ya, penulisan karya ilmiah di situ juga, dan bertemunya di Aceh. Ya Mbak Restika ya. Itu jadi salah satu bukti nyata dari kita ketika mampu mengembangkan potensi menulis, ketika kita mau tekun dan istiqomah dengan menulis. Pasti akan ada hal-hal baik yang menimpa pada diri kita. Gagal dulu nggak apa-apa, berkali-kali gagal nggak apa-apa.
tapi nanti besok kita akan mendapatkan keberhasilan yang berkali-kali lipat. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Yuk, yang bisa menulis, yang mau belajar menulis, siapapun pantas dan layak menjadi seorang penulis. Seperti itu. Slide terakhir, Mbak Restika. Ini slide terakhirnya sudah berubah atau masih sama ya? Masih benefit penulis enggak di kalian? Aduh, keluar lagi Restika. Oke, sampai mana tadi Kak Eka? Kelempar terus Slide ya? akhir. Slide akhir aja Mbak Restika. Oke. Ini sebagai slide penutup ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, untuk menulis itu memang harus diawali dengan hal-hal yang pahit ya, seperti yang saya katakan tadi ya, harus dipaksa agar terbiasa, agar bisa, dan biasa sampai hingga luar biasa. Karena untuk mencapai hasil yang manis, selalu tercipta dari ribuan proses yang pahit. Setiap waktu adalah kesempatan, setiap pilihan adalah risiko, setiap perjuangan adalah proses, dan setiap keberhasilan adalah bonus. Satu hal yang akan selalu abadi adalah karya. So, jadilah anak muda yang memiliki berkarya dan bukan hanya sebatas anak muda yang mampu bergaya. Seperti itu. Dari saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat berproses menuju progres dan tetaplah tumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih kata-kata dari Kak Eka, motivasinya, materinya benar-benar ngasih manfaat yang sangat positif. Terus kita lanjut aja ya Kak, langsung aja ke pertanyaan sesi tanya jawab ya. Siapkan pertanyaan terbaik teman-teman. Ini udah ada yang raise hand. Buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan langsung aja raise hand atau bisa tanya di kolom chat kalau misalnya nggak bisa on mic. Oke, silakan kepada Yunita Nurmalasari, perkenalkan diri dulu dari mana. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurmalasari, asalnya dari Nganjuk. Saat ini sedang menempuh pendidikan di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Terima kasih kepada pemateri atas materi yang disampaikan tadi. Saya mau bertanya nih Kak, tadi kan dijelaskan kalau Kak Eka itu juga pernah menjadi juri dalam kepenulisan. Nah, terkait dengan tulisan ilmiah, saya ingin bertanya, apakah isai ini juga termasuk tulisan ilmiah? Isai itu kan sebuah karangan yang dimana dia itu membahas suatu masalah, akan tetapi dari opini kita memandang masalah tersebut. Nah, saya pengen tanya nih Kak, tips menulis isai yang baik, yang biasanya menang lomba itu yang seperti apa sih? Kan waktu itu saya pernah ikut lomba nih, saya memperhatikan ternyata isai-isai yang menang lomba ini ternyata dia bukan hanya membahas suatu permasalahan dengan opini atau pendapat dia saja, akan tetapi dia juga memberikan solusi
atas permasalahan tersebut. Bahkan dia juga membuat suatu aplikasi untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam menulis sebuah esai ini, kalau kita membuat aplikasi, misalnya saya kan tidak ahli nih di bidang teknologi, apakah boleh nih kalau kita membuat aplikasi nih, pengen membuat aplikasi apa gitu, tapi kita nggak bisa, tapi kita mengajak orang lain untuk membuat aplikasi tersebut, tetapi tetap dari saya idenya seperti itu, apakah boleh jika saya menang lombanya, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan tulisan feature, Kak. Mungkin boleh dijelaskan dan diberikan contohnya. Tulisan feature itu yang seperti apa? Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Eka. Oke, terima kasih Yunita Nurmalasari atas pertanyaannya. Jadi saya jelaskan dulu nih terkait esai ya. Jadi seperti ini. Mulai dari hal-hal dasar dulu terkait esai. Esai itu banyak jenisnya ya. Tidak hanya sebatas karya esai ilmiah, tapi esai juga ada esai argumentasi dan esai kajian seperti itu. Jadi bedanya seperti ini Yunita. Biasanya untuk lomba-lomba itu ada esai ilmiah dan esai semi populer sama esai kajian atau esai argumentasi. Saya pernah mengikuti lomba esai argumentasi dan itu esai kajian. Saat itu membahasnya tentang sains dan teknologi terkait dengan ilmu tafsir. Nah, saat saya mengikuti esai argumentasi ataupun kajian, itu memang esainya itu basicnya bukan basic ilmiah, tapi basicnya basic tentang argumentasi kita dan data-data dari para ahli ataupun pakar. Meskipun itu sebagai sebuah data, tapi kita di situ tidak menawarkan sebuah solusi berupa produk ataupun sistem. Nah, bedanya di situ. Ketika kita akan menulis ataupun mengikuti perlombaan esai esai argumentasi ataupun esai kajian, itu full paragraf, full kalimat. Tidak perlu menampilkan sebuah produk ataupun sistem. Tapi berbeda ketika kita mengikuti lomba esai ilmiah, yang basicnya adalah data inovasi, seperti itu. Nah, ketika kita akan mengikuti lomba esai ilmiah yang bentuknya inovasi, biasanya kita disuruh untuk dituntut menyelesaikan problematika yang kita angkat itu menjadi sebuah inovasi. Misal tadi yang dikatakan buat aplikasi, atau membuat sebuah gerakan ataupun sistem seperti itu. Jadi bedanya ada dua ya. Sebenarnya kalau saya jelaskan, esai itu banyak ragamnya. Ada esai pertentangan, esai narasi, esai argumentasi, dan esai kajian, sama esai ilmiah. Seperti itu. Tapi karena ini mempersingkat waktu, bedanya saya hanya menonjolkan dua hal tadi ya. Esai yang kajian, atau esai argumentasi dan esai ilmiah. Esai kajian tadi full dari argumentasi kita, tapi disertai dengan pendapat ataupun pakar ataupun tokoh, seperti itu. Dan full paragraf ataupun full kalimat. Sedangkan esai inovasi ataupun esai ilmiah, itu basicnya data. Dan itu mengharuskan kita untuk menciptakan inovasi. Nah, itu aplikasi ataupun sebuah gerakan ataupun sistem, seperti itu. Nah, kemudian terkait tentang iya, saya sedikit sharing juga ya. Sedikit sharing, biasanya saya ikut lomba esai inovasi atau esai ilmiah, memang itu basicnya produk. Biasanya saya buatnya aplikasi. Dan di situ memang saya bukan anak IT dan bukan anak saintek, tapi saya memang belajar autodidak aplikasi. Belajarnya memang pakai HP sendiri. Saya ngotak-atik perangkat software di HP dan saya menciptakan sebuah aplikasi seperti itu. Nah, dalam esai ilmiah, memang ketika tadi ada pertanyaan ya, bahwa ketika kita menggandeng teman yang suka IT atau bisa IT, tapi idenya dari kita, mereka hanya membuatkan aplikasi kita, itu boleh. Karena itu sebagai salah satu bentuk implementasi dari produk kita, yaitu menggandeng stakeholder. Menggandeng atau sinergi dengan stakeholder. Nah, orang lain sebagai tenaga IT, itu adalah stakeholder kita. Nah, itu merupakan salah satu target ataupun strategi kita mengimplementasikan bentuk inovasi kita berupa aplikasi, seperti itu. Dan kalau esai ilmiah itu bukan se-eksplisit karya tulis ilmiah ya teman-teman. Artinya kalau esai ilmiah itu lebih ringkas. Jadi ketika teman-teman buat aplikasi itu hanya konsepnya saja itu boleh. Tapi lebih bagus jika memang sudah diimplementasikan. Sudah ada produknya, sudah memang diujikan. Itu lebih bagus karena itu menjadi nilai tambah. Dan biasanya untuk esai-esai yang sudah diimplementasikan, sudah ada produknya, biasanya itu yang juara seperti itu. Karena memang sudah diimplementasikan. Tapi biasanya kan ada esai yang kita ikut lomba itu ada presentasi, ada yang hanya naskah. Nah, bedanya apa teman-teman? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ketika kita
mengikuti esai ilmiah inovasi, kemudian kita membuat produk inovasi, bedakan antara inovasi yang memang masih sebatas konsep dan inovasi yang memang sudah diimplementasikan. Itu terbukti saat kita mengadakan presentasi, saat kita presentasi lomba. Biasanya juri akan bertanya, ini aplikasinya sudah diimplementasikan apa belum, Mbak? Ini aplikasinya sudah diujikan apa belum, Mbak? Ini aplikasinya masih sebatas konsep atau tidak, Mbak? Seperti itu. Nah, biasanya teman-teman ataupun kelompok lain yang memang unggulnya di kepenulisan naskah esainya, mereka hanya unggul di naskahnya, tapi mereka mendapatkan nilai yang rendah saat presentasi. Karena apa? Produknya belum diimplementasikan. Nah, itulah kenapa ketika kita ikut lomba esai ilmiah inovasi, produknya atau solusinya aplikasi dan sudah diujikan, walaupun nilai naskah kita itu semisal 80, berbeda dengan nilai naskah teman kita 90, tapi keunggulan kita aplikasinya sudah diimplementasikan, maka biasanya kita yang lebih layak juara, dan biasanya memang yang juara yang sudah diimplementasikan itunya, produk aplikasinya, seperti itu. Nah, kemudian terkait feature ya, feature itu berita, news feature itu, saya belajar juga ini di mata kuliah ya, news feature itu sebuah redaksi berita, tapi yang disusun dengan narasi. Jadi bentuknya itu sastra, tapi bukan menggunakan diksi-diksi kayak puisi, seperti diksi nestapa, kemudian tangan melambai-lambai dan lain sebagainya, enggak sama sekali. Tapi news feature itu memang bentuk berita, tapi dengan narasi. Contoh nih, kan ada feature perjalanan, feature tokoh ataupun publik, profil, dan feature lain-lain. Nah, ketika kita akan menulis news feature, itu bentuknya adalah bentuk dari narasi ataupun profil nih. Misal, aku akan menulis berita news feature-nya Mbak Restika. Aku objeknya Mbak Restika. Nah, berarti saya harus wawancara tentang Mbak Restika. Kelahirannya di mana, tanggal lahirnya berapa, hobinya apa, kemudian prestasinya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, itu dijadikan sebuah berita. Tapi bentuknya profile. Bentuknya news feature. Nah, news feature itu memang bentuknya narasi, bukan berita kayak yang kalian baca seperti itu. Biasanya kan berita yang dibaca ada 5W plus 1H ya. Di mana, apa, siapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Seperti itu, Mbak. Siapa? Yunita Nurmalasali. Ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Alhamdulillah bisa dipahami semuanya dan menjawab. Jadi ternyata baru tahu Kak kalau ISA itu ternyata masih dibagi menjadi beberapa bagian. Soalnya setahu saya ISA itu cuma ya kita kayak ada permasalahan terus pendapat kita pribadi, ternyata masih banyak lagi. Terima kasih Kak. Sama-sama Yunita. Terima kasih Kak Eka atas jawabannya, dan terima kasih kepada Yunita atas pertanyaannya. Bisa dipahami ya. Terus ini ada lagi yang bertanya di kolom chat dari Faik. Ketika di tengah menulis kita buntu, kadang bingung mau nulis apa, buntu aja gitu. Ada tips untuk menghadapi momen seperti itu nih. Jadi ini kayak istilahnya apa ya? Kayak stuck ya. Stuck, jadi kita kayak buntu gitu mau nulis apa gitu. Coba. Mungkin Kak Eka bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Permasalahan klasik dan memang terkadang susah untuk dituntaskan, tapi juga untuk mudah kok dituntaskan. Jadi seperti ini. Ini menulisnya dalam konsep apa ya? Mungkin nulisnya dalam konsep novel ya, sastra. Karena biasanya kalau stuck ide itu memang di sastra, entah itu menulis novel ataupun menulis sebuah cerpen. Karena biasanya kalau menulis karya tulis ilmiah, stuck-nya itu di bagian ide. Ide solusi kita yang ditawarkan itu seperti apa. Karena karya tulis ilmiah kan lebih terstruktur ya, ada kajian teori, kemudian hipotesis, hasil dan pembahasan, dan lain sebagainya. Kita hanya memacu pada struktur itu. Tapi untuk novel itu biasanya fiksi-fiksi ya, entah itu novel atau pencerpen, itu tidak terlalu terikat dengan aturan. Jadi lebih luas lah, bahasanya luas dan dinamis. Kita mau nulis novelnya seperti apa juga terserah kita, seperti itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, berarti ini lebih ke subjektivitas novel atau cerpen ya, menulis narasi. Biasanya kalau buntu, saya pribadi itu menulisnya, saya keluar dulu, tutup tulisan saya, tutup laptop saya, tutup buku saya keluar, kemudian saya biasanya cari pemandangan-pemandangan kayak sawah dan lain sebagainya seperti itu. Itu biasanya saya langsung mendapatkan inspirasi ide. Nah, tapi ketika teman-teman sudah mencari hal ini, hal itu, dan sebagainya, udah pakai cara ini dan itu, tapi tetap saja buntu, coba teman-teman cari referensi. Cari referensi tulisan yang sekiranya itu selaras dengan tulisan yang teman-teman akan tulis. Semisal nih, teman-teman akan menulis sebuah novel tentang
Roman Islamik. Coba teman-teman baca sebuah novel tentang Roman Islamik dan di situ teman-teman kaji. Nah, barangkali di situ akan mendapatkan inspirasi atau stuck imajinasi ide itu akan tertuntaskan seperti itu. Selain itu juga coba teman-teman melalui pengamatan di sekitar. Nah, pengamatan sekitar itu kayak semisal teman-teman mengamati lingkungan, mengamati teman, mengamati peristiwa dan sebagainya. Itu bisa dijadikan ide teman-teman. Atau lagi, teman-teman ketika membuat outline, buatlah outline secara jelas. Jadi ketika teman-teman stuck imajinasi itu bisa melihat outline lagi. Oh iya tadi kan aku nulis alurnya, nanti di sini akan ada klimaks, akan ada konflik. Nah, berarti teman-teman harus mengacu ke outline itu. Jadi ketika kita membuat outline, itu buatlah outline yang spesifik dan jelas. Semisal, mau menulis novel, tokohnya siapa saja, nama tokohnya apa saja, alurnya, alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kemudian nanti, misal nih, bagian pertama, tulis tuh. Biasanya kalau saya menulis buku itu, buku fiksi ya, biasanya saya menulisnya itu pakai outline-nya daftar isi. Jadi ketika kita mau menulis, itu kita sudah tahu, oh ya, daftar isi pertama, bagian pertama nanti aku akan menjelaskan A. Jadi akan saya jelaskan bagian yang A. Tapi ketika kita menulis novel, saya sarankan ya, teman-teman harus bisa menganalisis alurnya dulu. Alur ceritanya akan dibawa kemana. Nah, barulah ketika teman-teman lagi stuck benar-benar imajinasinya ide itu nggak ada, coba tutup dulu bukunya, coba pahami dulu outline-nya, seperti itu. Jadi untuk menulis novel memang harus butuh konsistensi dan dalam keadaan mood yang baik. Kalau memang kita moodnya nggak baik, tulisan kita akan kacau, seperti itu. Itu saja sih, siapa tadi? Faik atau siapa? Makasih. Ya, mungkin ada feedback dari Faik. Oke, belum ada ya. Jadi intinya kalau misalnya kita lagi stuck atau mungkin lagi bingung mau lanjut kayak gimana, bisa nih refreshing, entah kita minum coklat atau mungkin kita keluar aja dulu. Ya, terima kasih Kak dari Pak Ik. Oke, sama-sama. Nah, oke lanjut. Jadi kayak tinggalin aja dulu itu kayak kerjaan kita refreshing sejenak. Yang penting kita lanjut lagi gitu. Kalau misalnya pikiran kita udah balik lagi kayak gitu ya Kak Eka. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Ada lagi nggak? Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada nih dari Dudus Riyadus. Assalamualaikum Kak, saya Riyadus dari IAIN Kediri. Izin bertanya, saya menentukan gaya bahasa kita sendiri itu. Cara menentukan gaya bahasa kita sendiri itu seperti apa ya? Karena ketika saya menulis, saya terkadang bingung mau cari angel dan mau nulis seperti apa. Jadi ini lebih ke gaya kepenulisan kita ya, Kak. Oke, bisa ditangkap nggak, Kak Eka? Oke, silakan kepada Kak Eka. Oke, terima kasih. Bagaimana sih caranya menentukan gaya penulisan kita? Seorang penulis adalah seorang pembaca. Seorang pembicara adalah seorang pendengar. Nah, maka dari itulah ketika kita ingin menulis, maka kita diharuskan untuk bisa belajar banyak membaca. Biasanya ketika penulis-penulis unggul di luar sana, penulis-penulis profesional di luar sana, mereka adalah sosok pembaca. Nah, artinya teman-teman, ketika kita mencari bagaimana sih caranya agar menemukan gaya kepenulisan kita, maka coba teman-teman banyak membaca dahulu. Banyak membaca, banyak menganalisis tulisan. Nah, ketika teman-teman menganalisis tulisan, kemudian atau teman-teman iseng-iseng menulis ketika habis membaca buku A, kemudian teman-teman review buku. Nah, dari situlah teman-teman biasanya akan terlihat tuh gaya kepenulisan. Karena gaya kepenulisan ketika kita menulis itu tidak serta-merta terbentuk dengan sendirinya, tapi butuh proses. Artinya teman-teman harus belajar menulis dulu. Nah, ketika teman-teman terbiasa menulis nih, semisal menulis esai ataupun menulis puisi ataupun novel, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu, untuk menciptakan gaya kepenulisan pribadi, banyak membaca lebih dulu. Pahami tulisan-tulisan orang lain. Nah, ketika teman-teman pahami tulisan orang lain, di situ kan ada proses berpikir. Ketika kita membaca, berarti kita berpikir. Entah itu berpikir tentang tulisan yang dibaca novel, ataupun karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Maka di situ adalah ada proses berpikir. Nah, coba teman-teman, terutama tadi yang siapa bertanya, itulah intinya. Coba ketika kamu membaca, coba kamu menganalisis isi bacaan itu. Setelah dianalisis, coba ditulis. Kira-kira apa yang kamu tangkap dari bacaan buku kamu itu. Nah, ketika kamu sudah tulis dari apa yang dibaca kamu itu, nah coba kamu baca lagi tulisan-tulisan kamu.
Nah, ketika kamu sudah baca tulisan-tulisan itu, maka kamu akan menemukan gaya kepenulisan diri kamu sendiri, seperti itu. Jadi poinnya banyak membaca, banyak menganalisis isi bacaan yang kita baca, entah itu buku, jurnal, dan sebagainya, baru kita mulai menulis, dan biasanya nanti akan terbentuk gaya kepenulisan sendiri. Bahkan orang lain juga tahu, ini gaya kepenulisan yang Mbak Eka nih, gaya kepenulisan yang Mbak Restika nih, dan sebagainya, seperti itu. Bahkan ketika kita menulis sesuatu, kita anonim nih, penulisnya tidak diketahui namanya siapa, tapi sudah ada orang yang bisa menebak, oh itu pasti tulisannya dia. Sudah kelihatan dari gaya bahasanya, seperti itu. Jadi poinnya yang pertama, rajin membaca, rajin menganalisis isi tulisan atau hasil bacaan kita, dan yang ketiga, rajin menulis. Ketika kita rajin menulis, akan tercipta gaya tulisan kita, seperti itu. Terima kasih. Halo Mbak Restika, apa gangguan jaringan? Iya, sama-sama, Dudus. Ini mungkin dari panitia lain bisa menghubungi Mbak Restika, barangkali ada kendala jaringan. Masih saya hubungi, Mbak. Oke. Oke. Tadi udah dijawab ya pertanyaan dari siapa ya? Dudus, mohon maaf ini ada kendala sinyal tapi mau nyambungkan lagi ke HP, ke laptop maksudnya. Sudah Mbak Restika, sudah saya jawab tadi. Oke, mungkin ada feedback dari penanya. Oke, udah. Oke, berarti udah aman ya dari Kak Dudus, udah dijawab. Oke, pertanyaannya cukup 3 aja untuk hari ini karena mengingat waktu juga dan Kak Eka sepertinya ada beberapa kegiatan yang harus diikuti. Oke, untuk selanjutnya kita ada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Dan setelah sesi dokumentasi jangan keluar dulu, nanti bakalan ada pengumuman untuk kategori peserta terbaik. Oke, kita on cam dulu ya. Oke, saya hitung sampai, saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang mau on cam lagi nggak? Foto bareng kita. Oke. Udah beberapa yang on cam. Mungkin yang lain ada kendala sinyal ya. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Oke. Screenshot dewe. Oke. Lempar lagi. Oke, untuk sesi terakhir, kami ada sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Eka. Kami ada pemberian sertifikat secara simbolik kepada yang bertugas, dipersilakan. Kepada Saudara Afif, silakan untuk share screen sertifikatnya. Jadikan host dulu. Silakan kepada Kak Afif untuk share screen sertifikatnya. Oke, kepada Kak Eka, silakan action ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Eka. Terus untuk pengumuman peserta terbaik, silakan di share screen Afif. Oke. Ada Kak Yunita Nurmalasari, silakan untuk on cam. Oke, pose terbaik. 3, 2, 1. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Eka Purwati terutama. Terima kasih karena materinya sangat bermanfaat dan semakin termotivasi untuk menulis. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir dalam acara hari ini. Dan nanti bakalan di-share screen untuk link presensinya. Jadi silakan nanti ditulis di web ya. Oke. Tanpa menunggu waktu lama, kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sebentar ya, aku share screen untuk
Itu. Kepada Kak Eka bisa boleh keluar dari Zoom, diperkenankan untuk keluar terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan panitia ini ya, Prodi Ilmu Hadis dari UIN 1 Tulungagung dan teman-teman semuanya sampai jumpa di itu ya acara selanjutnya, semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Mbak Restika dan teman-teman Ilmu Hadis serta panitia dan peserta dari seminar kelas kepenulisan ya, kelas kepenulisan. See you next time teman-teman semuanya. Saya ada di grup ya, di grup peserta. Barangkali mau PC atau sharing-sharing dipersilahkan dengan senang hati. Saya welcome ke siapapun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eka. Ini untuk link presensinya ya, silakan teman-teman. Untuk sertifikatnya nanti juga bakalan dikirim, jadi pastikan untuk pengisian namanya ditulis dengan tepat. Oke. Kak Restika, Kak Eka udah live ya? Gimana? Kak Eka udah live ya? You in position yet? Working on it. Ku ingin bernyanyi, melekat di telingamu, bingkai seisi semesta, semua yang bisa bercerita. Ku ingin bernyanyi, melekat di dalam hatimu, bingkai beragam nada, agar semua merdu untukmu. Merdu untukmu. Merdu untukmu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama,
Begitu banyak yang sama latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kau aku jadi وصلت إلى 20. أين يجب أن أبدأ؟ طموحي قد التهب، حماستي اضطرب، إني أحلام سأطاردها. صعوبة هذه الحياة وقعت فيها واحدة. قد نميت من حسنة، خرجت من الخطيئة، أتحيد لكتم الحقيقة أنا أخاف الرشد النما، أخاف أن أخيب، أخاف ليس كحسن ما أذوق. أخاف الرشد النما، أخاف أن أخيب، أخاف ليس كقوة ما أذوق. لا أزال أتنفس ولا أحبط كثيرا، لا أزال أتنفس ولا كنت لا أحس الحرة. لست 25 وكيف ما بعدها؟ كثرة أحلام تغيب، تأخذ وتركضي، كنت لا أدري أشياء سأبلغها. أخاف الرشد النما، أخاف أن أخيب، أخاف ليس كحسن ما أذوق. أخاف الرشد النما، أخاف أن أخيب، أخاف ليس كقوة ما أذوق. لا أزال أتنفس ولا أحبط كثيرا، لا أزال أتنفس ولا كنت لا أحس الحرة. عفوا إذا لم أترسم المطلوب، عفوا إذا مثل ما لا يعرف ديها. قد كنت رشدا نما، قد كنت مخيبا، ليس